selamat datang di channel Ipti Film. Di video kali ini, gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul Slack. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini berkisah tentang hantu berbentuk celana jeans yang membunuh para karyawan di sebuah toko baju. Apa sebabnya dan apa pula alasannya? Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita India yang sedang memetik kapas. Kemudian wanita ini berjalan ke suatu tempat. Ternyata di sana adalah ladang eksperimen 357. Scene berpindah di sebuah toko baju bernama Triple C, di mana toko baju ini sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh pemuda-pemudi. Lalu kita akan diperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Libby. Libby adalah karyawan baru di toko baju Triple C. Lalu Shruti mengantarkan Libby ke Craig. Craig ini adalah manajer di toko Triple C. Kemudian Libby memperkenalkan namanya ke Craig, dan Craig menyuruh Libby untuk menjumpai Hunter. Setelah berjumpa dengan Hunter, Hunter pun menyuruh Libby untuk berbicara dengan Lord. Lalu Lord menjelaskan peraturan kerja di toko ini, di mana setiap karyawan harus mengenakan pakaian dari toko Triple C. Lord juga mengatakan bahwa pemilik toko Triple C akan datang malam ini. Ia ingin berbicara secara langsung dengan para karyawan. Setelah itu Libby pun akhirnya memilih baju untuk ia kenakan. Setelah toko tutup, tampak ada seseorang mengambil celana jeans di gudang. Ternyata yang mengambil celana jeans itu adalah Gemma. Gemma ini adalah karyawan senior di toko Triple C. Di toilet, Hunter melarang Gemma untuk memakai celana itu. Itu dikarenakan celana itu merupakan produk baru di toko Triple C. Akan tetapi Gemma tidak peduli dengan apa yang dikatakan Hunter. Gemma pun memakai celana jeans tersebut. Di ruang lain, Craig memberi arahan kepada para karyawan. Itu dikarenakan sebentar lagi pemilik toko akan datang. Di saat Craig memberi arahan, tampak perut Gemma sedang kesakitan. Awalnya Gemma mengira dia sedang datang bulan. Karena hal itu, Gemma minta izin ke toilet. Di saat Gemma berjalan ke toilet, Craig melihat Gemma sedang menggunakan celana jeans produk baru. Tentu saja Craig meminta Gemma untuk mengganti celananya, karena apabila pemilik toko tahu, pasti dia akan marah. Akhirnya pemilik toko pun datang. Dia bernama Harold. Harold datang tidak sendirian. Ia ditemani asistennya yang bernama Barb. Semua karyawan pun menyambut Harold dengan hangat. Di waktu yang bersamaan, Gemma kesulitan melepas celana jeansnya. Tampak celana itu seperti menyempit dengan sendirinya. Hingga pada akhirnya Gemma pun tewas. Sementara Harold dengan bangganya memperkenalkan produk barunya ke para karyawan, yaitu celana jeans buatan dari India. Harold juga memberitahu kepada seluruh karyawan bahwa selegram terkenal akan datang ke tokonya malam ini untuk melihat produk baru mereka. Sementara itu di toilet tampak celana jeans itu bergerak sendiri dan celana jeans itu menghisap darah Gemma. Kemudian Barb menjelaskan ke Craig, para karyawan malam ini akan menyusun produk baru ke keranjang, dan untuk sementara toko akan terkunci secara otomatis. Itu dikarenakan takutnya ada karyawan yang mencuri produk baru mereka. Di sana Craig sangat antusias karena apabila penjualan mereka meledak di esok hari, secara otomatis Craig akan naik jabatan. Kemudian tampak toko mulai terkunci secara otomatis. Di saat beres-beres, Craig memanggil Gemma, tapi karena tidak ada jawaban, Craig menyuruh Hunter untuk mencari Gemma ke toilet. Di toilet, Hunter melihat celana jeans yang dipakai Gemma tadi. Di saat Hunter melihat lambang celana jeans tersebut, bola mata Hunter berubah. Tanpa pikir panjang, Hunter pun memakai celana itu. Lalu
Kemudian dari layar CCTV tampak celana itu sedang menuju ke gudang. Karena Gemma belum juga terlihat, Craig menyuruh Lord untuk mencari Gemma, tapi Lord menolaknya. Itu dikarenakan dia sangat sibuk. Akhirnya Craig menyuruh Libby untuk mencari Gemma ke toilet. Dengan senang hati Libby pun menuju toilet. Ternyata celana jeans tadi menuju ke sebuah box. Sesampainya di toilet, Libby melihat ada rambut di bawah wastafel. Setelah dibuka, betapa kagetnya Libby melihat jasad Gemma. Kemudian Libby memanggil Craig dan memperlihatkan jasad Gemma ke Craig. Di sana Libby menyarankan ke Craig untuk melaporkan hal ini ke polisi. Tapi sayangnya Craig tak ingin melaporkan hal ini ke polisi. Itu dikarenakan apabila Craig melapor polisi, tentu saja toko ini akan tutup untuk sementara waktu. Jika toko ditutup, secara otomatis ia tak jadi naik jabatan. Alhasil Craig lebih memilih untuk menyembunyikan jasad Gemma dan menyuruh Libby untuk tutup mulut sementara waktu. Karena kejadian tadi, Libby tidak nyaman untuk bekerja karena Libby takut pembunuhnya masih di dalam toko ini. Di tempat lain, tanpa sengaja Lord menemukan sebuah box. Di dalam box itu berisi celana jeans tadi. Tiba-tiba saja Craig menghubungi Lord. Craig menyuruh Lord untuk mencari Hunter. Kemudian Lord membawa celana jeans itu. Tak lama kemudian Craig menghubunginya lagi. Lord pun mengatakan ia saat ini sedang di gudang untuk mencari Hunter. Namun Craig menyuruh Lord untuk kembali ke toko. Setelah melihat lambang celana jeans itu, Lord tidak peduli dengan kata-kata Craig. Lord pun memakai celana jeans itu. Namun karena Lord tak kunjung datang, Craig pun menyusul Lord ke gudang. Libby merasa curiga dengan gerak-gerik Craig. Ia memutuskan untuk mengikuti Craig ke gudang. Sesampainya di gudang, Craig melihat sebuah kotak. Lalu Craig mendekati kotak itu. Ternyata di dalam kotak itu berisi jasad Lord. Secara otomatis Libby pun melihat kotak itu. Melihat hal itu, Libby berencana akan menelpon polisi. Namun Craig menahannya dan Craig berjanji akan menelpon Harold agar Harold lah yang mengambil keputusan. Ternyata Craig menipu Libby. Lalu Craig memukul Libby hingga pingsan. Kemudian saat tengah malam datanglah selegram terkenal itu. Dia bernama Peyton. Peyton sangat tertarik melihat celana jeans dan ia sangat ingin memiliki celana jeans ini. Tak hanya itu saja, Peyton juga sangat ingin mencoba memakai celana jeans ini dan ia ingin membuat vlognya menggunakan celana jeans ini. Sayangnya Bob melarang Peyton untuk membuat vlognya sekarang. Karena menurut perjanjian kerja mereka, malam ini Peyton hanya melihat-lihat produk baru dan akan memulai vlognya besok pagi. Karena tidak sabar, secara sembunyi-sembunyi Peyton membuat video vlognya dan memamerkan celana jeans itu. Namun, tiba-tiba saja celana itu bergerak sendiri dan celana jeans itu mematahkan leher Peyton. Hingga pada akhirnya celana itu membunuh beberapa karyawan toko. Di saat Craig ke toko, ia kaget melihat celana jeans sedang menghisap darah di lantai. Craig pun kabur ke ruangannya. Di ruangannya ada Barb, tapi Craig kesulitan untuk menjelaskan apa yang terjadi ke Barb. Karena melihat tingkah laku Craig yang aneh, Barb jadi tidak yakin dengan kemampuan Craig untuk naik jabatan. Karena sakit hati mendengar apa yang dikatakan Barb, Craig membiarkan Barb keluar dari ruangannya. Alhasil Barb pun tewas dibunuh oleh celana jeans itu. Kemudian celana ini mendekati Shruti. Karena Shruti mendengar musik India, celana ini pun berjoget. Kemudian Shruti istirahat. Lalu celana itu mendekati sebuah patung. Celana itu mengambil tetesan darah dan meletakkan ke dahi patung itu. Sementara itu Libby yang baru sadar, ia menuju ke toko dan Libby heran melihat toko yang sudah berantakan.
Hingga pada akhirnya Libby menemukan kamera milik Peyton, dan Libby tampak ketakutan melihat hasil rekaman kamera tersebut. Tanpa sengaja Libby bertemu Shruti di ruang istirahat. Libby pun menunjukkan kamera itu ke Shruti. Awalnya mereka berdua ingin kabur keluar toko, tapi pintu itu otomatis terkunci lagi. Hingga pada akhirnya mereka kabur ke ruangan Craig. Lalu mereka melihat video saat celana itu joget mendengar lagu India. Alhasil mereka pun tahu kelemahan celana jeans ini. Lalu Libby meminjam HP Shruti dan menghidupkan lagu India. Mendengar lagu ini tampak celana itu sedang berjoget. Setelah diperhatikan, di dahi patung itu terdapat bercak darah. Jika di India ini disebut bindi. Di sini mereka dapat menyimpulkan bahwa ini adalah hantu India karena ia suka lagu India dan memakai bindi di dahinya. Lalu Libby menyuruh Shruti untuk menanyakan siapa sebenarnya hantu ini dengan menggunakan bahasa India. Shruti pun bertanya, dan hantu ini menulis namanya di dinding. Nama hantu ini adalah Kirat. Kemudian Shruti menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Ternyata Kirat ini adalah wanita India yang di scene awal tadi. Kirat menjelaskan di perusahaan tempat dia bekerja banyak memperkerjakan wanita di bawah umur. Dan Kirat meninggal saat ia meletakkan kapas ke mesin penggiling. Di sanalah kain sarinya masuk ke mesin penggiling, sehingga ia tertarik ke mesin penggiling dan jadilah celana jeans ini. Kirat juga menginginkan keadilan. Lalu Libby dan Shruti mendekati Kirat dan mereka berjanji akan mengekspos cerita Kirat ke dunia. Namun tiba-tiba Craig datang dan menghancurkan patung ini dengan menggunakan racun api. Libby, Shruti, dan Craig bertengkar hingga berujung pemecatan pada Libby. Kemudian lampu di toko ini mati. Craig pun langsung masuk ke dalam ruang kerjanya, sementara Libby dan Shruti kabur ke gudang. Di sana mereka melihat tumpukan mayat. Melihat itu mereka pun kabur. Tiba-tiba saja Craig datang dan mengunci mereka di gudang. Lalu Craig meminta kamera itu. Craig takut Libby dan Shruti mengekspos video itu sehingga karirnya akan hancur. Namun mereka berdua menolak. Libby dan Shruti memutuskan untuk bersembunyi. Mau tak mau Craig pun mengejar mereka. Namun pada akhirnya Shruti tertangkap dan dibunuh oleh Craig. Ternyata memori kamera itu sudah diambil oleh Libby. Tak lama Libby pun tertangkap dan Libby memanggil Kirat. Akhirnya Kirat pun datang untuk membunuh Craig. Setelah Libby tersadar, ia berlari menuju toko di sana. Libby melihat beberapa celana jeans sudah berbaris. Kemudian Libby memohon ke Kirat untuk tidak membunuh lagi. Jam pun menunjukkan pukul 8 pagi. Secara otomatis, pintu toko akan terbuka dengan sendirinya. Terlihat di luar toko sudah banyak para pengunjung menunggu di depan pintu. Libby pun mencoba menahan pintu itu agar para pengunjung tidak masuk. Tapi apalah daya, Libby tidak kuat menahan pintu itu sehingga ia terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Hingga pada akhirnya, Kirat pun membunuh para pengunjung. Sementara itu kepala Libby mulai mengeluarkan darah. Libby pun akhirnya tewas. Dan cerita pun selesai. Sungguh cerita yang sangat menegangkan, bukan? Oke lah, sekian dulu pembahasan dari gue kali ini. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf ya. See you next video. Bye.